berbagai persoalan yang kita hadapi, harusnya kita juga berupaya agar yang namanya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan juga politik Indonesia itu stabil. Tapi ternyata kita tahu ada gerakan-gerakan politik, ada gerakan-gerakan yang namanya itu domestik ya. Bahkan diduga ini adalah bagian dari operasi senyap ya untuk kemudian mendelegitimasi Prabowo Subianto agar namanya buruk sehingga kemudian suatu saat bisa digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ini yang kemudian bagi saya ini adalah suatu bukan saja operasi senyap, tapi memang ada operasi yang di depan mata. Saya beri contoh bagaimana menteri-menterinya dulu adalah bagian dari kabinet Jokowi yang kemudian dengan bangga menyatakan Jokowi adalah mantan bos saya, bahkan masih menjadi bos saya. Kalau saya jadi Presiden Prabowo Subianto, tentunya saya akan menggeser orang-orang semacam itu. Karena itu berarti mereka tidak loyal kepada Presiden, melainkan mereka masih memiliki loyalitas ganda kepada Presiden pendahulunya. Dan kalau ini kita lihat juga, gerakan-gerakan politik semacam ini, itu juga kadang-kadang kita bertanya, apakah ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik, ataukah ini adalah bagian dari kepentingan untuk membangun apa yang disebut dengan dinasti politik Jokowi. Kalau ini terjadi, benar-benar yang namanya Joko Widodo masih lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya ketimbang kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Enggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya itu. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Bahwa ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Artinya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja dimakzulkan ketika dalam masa jabatannya. Nah tiba-tiba Pak Jokowi mau kasih syarat ya, ini akan terjadi perang zero sum game ya, kalau tidak mati berdua ya mati bersama-sama. Nah menurut saya ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap langkah-langkah para purnawirawan yang masuk ke tahap lanjutan.
di parlemen.